Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'utsu rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Nabi sallallahu. Qala al-musannifu al-Ustadz Muhammad Taufiq al-Ustadz Abdul Hafiz wal Faqir wal Hakir Wahyudi Ibnu Yusuf fi kitabihil Inarah fil Fikratil Mukhtarah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa raghmu wujubi istimalil aqli fil wusuli ilal imani bi wujudillahi ta'ala. Meskipun wajib menggunakan akal untuk menghantarkan keimanan pada keberadaan Allah Ta'ala, fa innahu la yumkinuhu idraku ma huwa fawqa hissihi wa fawqa aqlihi. Fa innahu la yumkinuhu, akan tetapi sesungguhnya tidak mungkin mengidraknya, mengindra apa-apa yang di luar kemampuan indranya dan di luar kemampuan akalnya. Wa dzalika li anal aqlal insaniyah mahdudun, disebabkan karena akal manusia itu mahdud, terbatas. Wa li anna dzatallahi wa tafsila sifatihi wa sirra af'alihi la tudrikuhul hissul insani wa aqluhu, dan karena zat Allah, ya, esensi Allah dan rincian sifat-sifat Allah dan rahasia yang tersembunyi dari af'al Allah, la tudrikuhu hissul insani wa aqluhu, itu tidak bisa dicapai, diindra oleh panca indera manusia dan akalnya. Fala yanbaghi lil insani ayyakhudha fi bahthihi, maka tidak boleh bagi manusia untuk tenggelam atau menenggelamkan diri pada pembahasan mengenai tiga hal tadi: zat Allah, rincian sifat-sifat Allah, dan rahasia dari perbuatan Allah. Jadi itu dia batasannya tentang wujudullah, eksistensi Allah, itu akal sanggup mengindranya, memahaminya, mengidraknya. Tapi berkaitan dengan zat Allah, ya, esensi Allah, rincian sifat Allah, dan rahasia dari af'al Allah, akal tidak sanggup untuk menjangkaunya. Akhraja Abu Syaikhi an Ibni Umar qala, Abu Syaikh telah meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fillah fatuhliku. Pikirkanlah oleh kalian fi alaillah, pada makhluk-makhluk Allah, dan jangan pikirkan oleh kalian pada zat Allah, fatuhliku, karena kalau kalian memikirkan zat Allah, kalian akan binasa karena tidak sanggup, lalu salah paham, ya, lalu binasa. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah marfu'an, kemudian dalam hadis sahih Imam Muslim
dari Abu Hurairah secara marfu'an itu artinya udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu disandarkan kepada Nabi, baik qaulan, fi'lan maupun takriran. La yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallaha. Jadi manusia itu senantiasa, la yazalu, ini saudaranya kana, artinya senantiasa, terus menerus. Jadi senantiasa annasu, manusia, yatasaalu, bertanya-tanya, hingga dikatakan hadza khalaqallahu khalqa, ini adalah ciptaan Allah. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini kan pertanyaan yang keterlaluan ya. Sampai menanyakan siapa pencipta Allah, padahal Allah itu Al-Khaliq. Dia tidak dicipta oleh dirinya, tidak pula dicipta oleh yang lainnya, tapi Allah itu wajibul wujud. Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Jadi siapa saja yang dia mendapati ada orang yang bertanya begitu, ada kajian, ada majlis yang begitu tadi, falyaqul, maka hendaklah dia berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah. Walidzalika lamma qila limalikin, oleh karena itulah lamma, ketika, mentasdidkan mim ya, lamma, ketika dikatakan atau ditanyakan kepada Imam Malik ketika mengutip ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah, di atas arsy bersemayam. Kaifastawa? Oleh Imam Malik ditanya bagaimana Allah itu beristiwa, bersemayam di arsy. Faqala Malikun rahimahullahu ta'ala, dijawab oleh Imam Malik, istiwa'uhu ma'qulun, tentang Allah itu bersemayam di arsy itu ma'qul, berkedudukan di arsy itu ma'qul, bisa dipahami oleh akal. Wa kaifiyatuhu majhulatun, tapi tentang bagaimana cara Allah bersemayam di arsy itu majhulah, yang tidak diketahui. Wa su'aluka an hadza bid'atun, dan pertanyaan engkau mengenai hal ini itu bid'ah. Ya, ada pertanyaan yang terlarang, pertanyaan yang bernilai bid'ah, ya, dilarang. Menanyakan kaif, bagaimana cara Allah beristiwa di arsy. Wa araka rajula su'in, dan aku lihat engkau itu seorang laki-laki yang buruk perangainya, buruk pikirannya, buruk adabnya, sampai menanyakan yang sedemikian itu. Khalas. Al-Islamu kullun ghairu qabilin litajazzu'atihi. Al-Islamu kullun, Islam itu menyeluruh, semuanya. Ghairu qabilin, dan tidak diterima litajazzu'ati, memecah-mecah, membagi-bagi Islam. Wa yajibu ayyu'lama annal islama kullun ghairu qabilin litajazzu'ati, dan wajib untuk diketahui, ayyu'lama ya, ana an huruf nasab, jadi yu'lama, diketahui, ana baca majhul, annal islama, bahwasanya Islam itu kullun, satu kesatuan, ghairu qabilin, dan tidak boleh litajazzu'ati, jadi dari kata tajazza'a ya tajazza'u, tajazzu'an, jadi tajazzu'an, mendomahkan huruf zai, litajazzu'ati, min haitsul imanu wa taqabbul, dari sisi keimanan dan penerimaan. Jadi menerima Islam itu harus totalitas, keseluruhan, tidak boleh sebahagian-sebahagian. Tajazzu'ah itu sebagian-sebagian, beriman sebagian, ingkar pada sebagian. Wa tamarrudu ala asghari syai'in thabitun yaqinan minal islami yukhrijus sakhsa wa
suluhu minal aqidah. Tamarrud, ya menentang. Ya, syaitan itu sifatnya tamarrud karena suka menentang, suka membangkang. Macal jarang banyak tuh. Ala asghari syai'in, dari perkara yang paling kecil sekalipun dalam Islam. Asghar yang paling kecil. Sabitun yaqinan, tapi dibuktikan dengan yakin. Artinya dalil itu qat'iyyu tsubut dan qat'iyyu dalalah. Minal Islam, dari Islam, yukhrijus syakhsa, itu akan mengeluarkan seseorang, wa yafsulahu, dan memisahkan dia, ya, mengeluarkan dan memisahkan dia minal aqidah, dari akidah. Wala yajuzu fil islami illa ayyutaqabbala kamilan, maka tidak boleh di dalam Islam kecuali mesti diterima kamilan, secara sempurna, secara utuh. Wa tanazzalu an ba'dihi kufrun, menolak dengan i'tiqad, ya, tanazul, menolak kebenaran Islam meskipun hanya sebahagiannya, itu kufrun, itu adalah kekufuran. Kalau Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Innal ladzina, sesungguhnya orang yang yakfuruna, mereka itu ingkar kepada Allah, kepada rasul-rasul, dan mereka itu menginginkan ayyufarriqu, untuk memisahkan, membedakan bainallah wa rusulih, antara Allah dan rasul-rasulnya. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, nu'minu bi ba'din, kami beriman kepada sebahagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kami ingkar kepada sebahagian. Wa yuriduna ayyattakhidhu, dan mereka menginginkan ayyattakhidhu, menjadikan baina dzalika sabilan, di antara itu ada jalan tersendiri selain jalan Islam, selain jalannya Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang kafir secara nyata, ya, haqqan. Nah, lalu kemudian supaya memperjelas kapan seseorang itu murtad dari Islam, maka dibahaslah di poin keempat, mata yakunul muslimu murtadan. Kapan seorang muslim itu dinyatakan murtad? Apa itu murtad? Wal murtadu huwa man kafara ba'da islamihi. Murtad itu adalah siapa saja yang dia ingkar setelah Islamnya. Wa yakfurul muslimu bi arba'in. Seorang muslim itu ingkar, ya, dan mengeluarkannya dari Islam, murtad tadi, itu karena 4 sebab. Bil i'tiqadi wasyakki wal qawli wal fi'li. Yang pertama, murtad disebabkan karena beralihnya, berubahnya i'tiqadnya, keyakinannya. Yang kedua disebabkan karena adanya keraguan pada hatinya. Dan yang ketiga karena ucapan dia. Dan yang keempat karena perbuatan dia. Ammal i'tiqadu fa inna fihi nahiyataini. Adapun berkaitan dengan sebab murtadnya seseorang karena jalur i'tiqad, fa inna fihi, maka di dalamnya itu ada 2 arah, ya, 2 sebab. Ihdahuma at-tasdiqul jazimu bima ja'an nahyul jazimu anhu awil amrul jazimu bi khilafihi. Ihdahuma, yang pertama, at-tasdiqul jazim, dia meyakini, ya, tasdiqul jazim, membenarkan dengan pembenaran yang pasti, bima ja'a, dengan apa-apa yang ja'an nahyul jazimu, telah datang larangan yang pasti, anhu, mengenai itu. Jadi dia itu dilarang untuk meyakini sesuatu, tapi kok dia malah meyakininya. Dilarang meyakini bahwa Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah.
Isa ibnullah, Isa anak Allah. Kok dia malah meyakini itu? Nah, berarti itu murtad bil i'tiqad. Awil amrul jazim, atau dia menyelisihi perintah yang pasti bi khilafihi, ya, dia menyelisihinya. Disuruh meyakini qul huwallahu ahad, Allah itu ahad. Kok dia malah meyakini Allah itu salisun salasah, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Kok dia malah meyakini Allah punya anak? Malaikat itu disebut anak perempuannya Allah misalnya. Dan seterusnya. Kal i'tiqadi bi anna lillahi syarikan, seperti meyakini bahwanya Allah itu berserikat. Nah, itu kan Allah itu la syarikalah, tidak ada serikat baginya. Kok dia malah meyakini kebalikannya? Awil i'tiqadi, ya atapnya ke kal i'tiqadi, awnya atap. Awil i'tiqadi bi anal qur'ana laisa kalamallahi, atau meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Padahal Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk, bukan buatan manusia. Nah, dia meyakini yang menyelisihi pemahaman bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Ini yang pertama. Wan nahiyatu tsaniyah, arah yang kedua, ya, jalur yang kedua, ingkaru ma'lumin minad-dini bid-darurati. Mengingkari maklum, ya, sesuatu yang diketahui, maklum, minad-din, dari perkara agama ini, bid-darurah, dengan darurah. Sesuatu yang sudah dipahami semua tanpa disebutkan dalil pun orang tahu. Kal ingkaril jihadi, seperti mengingkari jihad, mengingkari wajibnya jihad. Nah, ini hati-hati nih, akhir zaman ini ada kelompok-kelompok liberal yang ingin menghilangkan ajaran jihad, lalu merujuk dan merekomendasikan mazhab PBB yang katanya ingin mewujudkan perdamaian dunia, dan jihad itu dianggap sebagai sebab tidak terwujudnya perdamaian dunia. Ini bahaya, bisa murtad tuh kalau mengingkari wajibnya jihad. Wa ingkari tahrimi syurbil khamri, lalu mengingkari haramnya minum khamr, minuman keras. Wa masyakala dzalika, dan yang semisalnya. Jadi ini tentang i'tiqad. Wa amma syakku, adapun murtad disebabkan karena syak, keraguan, fa innahu syakku fil i'tiqad, yaitu ragu dalam perkara yang wajib diyakini, fil i'tiqad. Wa kullu ma kana daliluhu qat'iyan, ya, fi syakki wa kulli, ya, kulli karena atapnya fil i'tiqad. Wa kulli ma kana daliluhu qat'iyan, dan setiap apa yang dalilnya itu qat'i. Jadi kalau dia meragukan terhadap perkara yang dalilnya qat'i, itu juga bisa menyebabkan murtad. Faman syakka annallaha wahidun, siapa yang meragukan bahwasanya Allah itu wahid, ya, wahid di sini bukan berarti yang pertama, ya kan, bahasa Arab wahidun satu, isnani dua. Nah, wahid itu urutan, tapi Allah itu wahid nu esa, artinya satu, bukan urutan. Meskipun memang Allah cuma satu dan tidak ada yang kedua dan ketiga. Dan wahid itu diantara sifat Allah, asma Allah. Au syakkin bi anna Muhammadan rasulun, atau meragukan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Au masyabaha dzalika kufrun, atau yang semisal dengannya, maka itu bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Khalas yang kedua. Amal qaul, jadi yang ketiga, fa innal murada bihil qaulul ladzi la yahtamilu ta'wilu. Fa innal murad, sesungguhnya yang dimaksud dengan ucapan yang menghantarkan kepada murtad itu adalah qaul la yahtamilu ta'wil, itu yang tidak ada kemungkinan takwil, ya. Yahtamil kita terjemahkan kemungkinan atau peluang ditakwil. Faman qala innal masiha ibnullah, siapa yang berkata sungguhnya al-masih adalah anak Allah, berkata itu ucapan. Wa man qala innal islama ja'a bihi Muhammadun min indih, atau mengatakan, dan siapa yang mengatakan sungguhnya Islam itu
datang dari Muhammad, dari sisinya. Jadi Islam itu buatan Nabi Muhammad, kreasinya Nabi Muhammad katanya, bukan dari Allah. Istilahnya itu Muhammadinisme, ya paham Muhammad. Au masyakala dzalika, atau yang semisalnya, fa inna hu yakfuru bikulli ta'kidin, maka sesungguhnya dia itu kufur, ya, bikulli ta'kid, dengan setiap penguatan. Nah, makanya di sini ucapan ini hati-hati gitu ya. Ana dulu ingat pernah ngajar di satu SMA Islam gitu. Lalu baru masuk kali pertama, anaknya itu ada yang ngomong begitu, Yesus anak Allah. Buat SMA Islam terkenal, langsung anak marah saya itu. Mudah-mudahan marah karena Allah, karena itu ucapan kekufuran. Dan anak marahi langsung siswanya setelah itu. Dan setelah itu gantian, tidak lama anak yang dipecat dari sekolah itu. Yang nggak ada masalah. Lalu buka toko buku 2016. 2006. Karena ucapan itu tadi itu ucapan orang jahil yang tidak mengerti kalau itu diucapkan, ucapan itu bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Anak-anak SMA main-main, guyon, tapi itu kan bukan hal yang patut dimainkan, patut diguyonkan. Wa ammal qaulul ladzi yahtamilul ta'wilu fala yakfuru qailuhu. Ya, adapun ucapan yang yahtamil, berpeluang adanya takwil, fala yakfuru qailuhu, maka tidak kafir orang yang mengucapkannya, qail, ya, pelakunya. Ammal fi'lul, adapun perbuatan, ya, yang bisa menghantarkan kepada murtad, fal muradu bihi al fi'lu alladzi la yahtamilu ta'wilan bi annahu kufrun, ya sama dengan qaul tadi, yaitu perbuatan yang tidak ada peluang takwil bahwasanya itu menghantarkan kepada kekufuran. Faman sajada lis sanamin, siapa yang bersujud menghadap berhala, wa shalla bil kanisati salatan nasara, lalu salat di gereja seperti salatnya orang Nasrani, fa innahu yakfuru wa yartaddu 'anil islami, maka sungguh dia telah kafir dan murtad dari Islam, ya, keluar dari Islam. Li'anna salatan nasara kufrun, karena salat, ya, beribadah, karena di Nasrani tidak ada salat, ini beribadah dengan cara orang Nasrani, cara agama Nasrani itu kekufuran, la yahtamilu ta'wil, dan tidak ada peluang takwil. Faman fa'alaha faqad fa'ala kufran la yahtamilu ta'wilu, siapa yang melakukannya maka sungguh dia telah melakukan kekufuran, ya, faqad fa'ala, dia telah melakukan kufran, kekufuran, la yahtamilu ta'wilu, dan tidak ada peluang takwil. Wa ammal fi'lu alladhi yahtamilu ta'wilu, adapun perbuatan yang berpeluang adanya takwil, fa innahu la yakfuru fa'iluhu, maka tidak kafir pelakunya. Kalau tadi qailuhu kan pengucapnya, kalau ini fa'iluhu. Faman dakhalal kanisata, siapa yang masuk ke dalam kanisah, gereja, la yakfuru, enggak kafir dia, li'annahu yahtamilu ayyakunu dakhalaha lil furujati, karena ada kemungkinan dia itu masuk ke dalam gereja hanya itu ke al-kanisah lil furjah, untuk melihat-lihat saja, atau melihat-lihat ada pertunjukan di dalamnya, melihat cara ibadahnya ahlun nasara misalkan, tapi tidak salat seperti salatnya orang Nasrani. Wa yahtamilu ayyakuna dakhalaha lis salati, ya, wa man qara'al injil la yakfuru, ya, atau dia wa yahtamilu, dan juga ada kemungkinan dia itu masuk ke dalam gereja ayyakuna dakhalaha, hanya ke kanisah li salat, salat dengan cara Islam maksudnya, ya, li salah dengan cara Islam. Atau wa man qara'al injila la yakfur, atau dia masuk gereja sekedar untuk baca Injil, maka tidak kafir. Li'annahu yahtamilu ayyakuna qara'ahu lil ittila'i alaihi liraddi alaihi, wa yahtamilu ayyakuna qara'ahu mu'taqidan bihi wa hakadha.
Karena ketika dia membaca Injil tadi, yahtamilu, ada peluang ayyakuna qara'ahu, dia membacanya li'ittila'i alaihi, untuk mengetahui isinya, liraddi alaihi, untuk membantah isinya. Jadi dia untuk ittila', ya, mengkaji, mutola'ah, lalu untuk membantah. Itu kemungkinannya. Tapi juga ada kemungkinan wa yahtamilu ayyakuna qara'ahu mu'taqidan, bisa jadi juga dia membacanya itu karena meyakininya. Nah, kalau membacanya karena meyakini kebenarannya, maka kafir dia. Wa hakadza, dan seterusnya. Wal hasilu kullu fi'lin aw qaulin yahtamilu ta'wilu la yakfuru fa'iluhu aw qailuhu. Wal hasil, kesimpulannya, setiap perbuatan atau ucapan yang berpeluang takwil, ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, itu takwil, maka tidak kafir pelakunya atau yang pengucapnya. Walakin hadza la ya'ni yajuzu ay yaf'alahu aw yaqulahu, akan tapi bukan berarti boleh, ya, ay yaf'alahu, dibaca yaf'ala la karena an, ya, mansub, boleh melakukannya atau mengucapkannya. Qala al-imamu Ibnu Abidin, berkata Imam Ibnu Abidin. Jadi fa'ilnya itu imam, Ibnu itu badal dari imam, Abidin itu mudhafun ilaih. Na'am la syakka fi takfiri man qadhafa sayyi data Aisyata. Betul, benar, tidak diragukan, la syakka, tidak diragukan, fi takfiri, mengenai kafirnya man, siapa saja, qadhafa, yang menuduh, ya, menuduh, melemparkan tuduhan kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, au angkara suhbatas siddiq, atau mengingkari persahabatannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jelas sekali kan persahabatan beliau kepada Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq jelas sahabat. Ya, kelompok-kelompok yang, ya, Syiah yang gulat, ya, Syiah yang ekstrim, yang menuduh Abu Bakar As-Siddiq itu bukan sahabat Nabi, tidak layak jadi khalifah pertama, dan seterusnya. Au i'tiqada uluhiyyata fi aliyin, atau meyakini ketuhanannya, sifat-sifat ketuhanannya Imam Ali, ya, kelompok Syiah gulat tadi. Au anna Jibrila ghalatun fil wahyi, nah, itu menuduh bahwasanya Jibril itu telah keliru, ghalat, ya, keliru dalam menyampaikan wahyu, harusnya kepada Imam Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Keliru itu kalau sekali, ya. Ini kan wahyu itu turun berkali-kali, ratusan bahkan ribuan kali. Kok bisa itu tuduhan nggak logik, nggak masuk akal. Nah, tapi itu tidak diragukan, kata Ibnu Abidin, kafir itu orang. La syakka wala subhata, la syakka wala syubhata fi kufri fi kufrin, ya, syataman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak diragukan dan tidak pula ada syubhat tentang kekufuran orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita ini tidak ada cacat cela, baik secara fisik maupun secara akhlak, ya. Imam At-Tirmidzi sampai menulis kitab Syama'il Muhammadiyah, menggambarkan sempurnanya, insan kamilnya Nabi Muhammad, baik secara fisik, ya, maupun secara akhlak beliau. Ini dituduh, dihina, ada disebut cacat celanya. Jadi kalau guru Wahid itu dalam maulid di majelis Nurun Nubuahnya Habib Muhammad Kalwa atau Habib Mungkur jarang, mengatakan begini: seluruh kebaikan itu sudah diborong oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bahasanya guru Wahid. Ya, seluruh kebaikan itu sudah diborong oleh Nabi SAW, baik fisiknya maupun sifat akhlaknya. Ammar Rafidhi, adapun orang-orang Rafidah, ya, Syiah juga ini, orang-orang Syiah Rafidah, sabbus syaikhaini, yang mencela syaikhaini, yakni Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, biduni qadhfin, tanpa menuduh li Sayyidati Aisyah, ya, tanpa menuduh Bunda Aisyah
wala ingkar li suhbati Siddiq, dan tidak mengingkari persahabatannya Abu Bakar As-Siddiq, wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya, falaisa bikufrin, itu tidak dihukumi kufur karena tetap mengakui suhbahnya As-Siddiq wal Faruq, tapi menghina ya, dengan hinaan yang tidak selayaknya, tetap disebut di sini oleh Al-Imam Ibnu Abidin tidak menjatuhkan kepada kekufuran. Fadlan an adami qabuli taubah bal huwa dhalalun wa bid'atun. Ya, meskipun tidak diterima taubatnya ya karena mencela sahabat tadi. Bahkan mereka itu ada dalam kesesatan dan bid'ah. Khalas. Rabitatul aqidati, ikatan akidah. Qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajidu, engkau tak mendapati ya, engkau tak akan mendapati qauman, satu kaum, yu'minuna billah, yang mereka itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yuwadduna, saling berkasih sayang, man haddallah, dengan orang yang menentang Allah. Jadi orang beriman itu tidak berkasih sayang kepada siapa? Man haddallah wa rasulahu, orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas ya, keras, tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dan tapi kasih sayang dengan sama muslim. Jadi tapi hari ini banyak orang-orang yang kebalik ya. Jadi mereka asyidda'u 'alal mu'min ruhama'u 'alal kufar. Dengan muslim itu begitu keras, tegas, mempersekusi pengajian, membubarkan pengajian, tapi begitu Natalan dia ikut sholawatan, baca Quran, azan di dalam gereja, ikut menjaga dan seterusnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah ayah mereka, ayah mereka. Jadi mereka tidak berkasih sayang terhadap orang kafir, meskipun itu ayah mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Hadhil ayatu tuhaddidu mu'alima syakhsiyatil islamiyah. Ayat ini, yakni suratul Mujadalah ayat 22, tuhaddidu, memberikan batasan, memberikan panduan tentang ma'alimal syakhsiyah ya, batasan-batasan ketentuan kepribadian Islam. Fahiyatul lughi kulla wasya'ijin wa rawabitid dam wal qarabati wal hasabi wan nasabi wa taqta'uha wa taj'alul muslima yansalahu minha. Sampai situ dulu. Fahiyah, jadi apa yang dimaksud dengan ma'alimus syakhsiyah Islamiyah? Fahiyatul ghi, yaitu mengabaikan, mencampakkan, mengabaikan kulla, semua wasya'ijin. Wasya'ijin itu jamak dari syijah ya, artinya hubungan, relasi. Warawabitid dam, dan ikatan darah ya, ayah biologis, ibu biologis. Wal qarabah, hubungan kekerabatan. Wal hasab, jalur keluarga. Wan nasab, ya juga nasab. Wa taqta'uha, jadi ma'alimus syakhsiyah Islamiyah tadi memutuskannya, memutuskan kulla wasya'ij warawabit tadi itu. Wa taj'alu, ya, jadi dan menjadikannya, dan menjadikan seorang muslim, jadi
ma'alimus syakhsiyah tadi itu menjadikan seorang muslim yang salahu melepaskan minha darinya. Wala tabqa illa ala rabitatid din wa washijatil aqidatil lati turbatu muslima bi ghairihi. Wala tabqa dan tidak tersisa illa ala rabitatid din kecuali hanya ikatan agama dan hubungan akidah, ya, allati yang terbutu mengikat seorang muslim bi ghairihi dengan muslim yang lain. Jadi Masya Allah kalau kita ke Mekah Madinah itu kan melihat muslim dari India, Pakistan, Bangladesh, Afrika, Turki, Uzbekistan, Turkmenistan, Saudi, Makkah, termasuk Mekah itu ya, Arab maksudnya. Ya, layaknya saudara kita saling mengingatkan. Kadang ada waktu tawaf kan, tawaf itu sunnah di 3 putaran pertama untuk ittiba pakai to ittiba, tapi karena ketemu tak kan jadi kan ini ittiba bukan ittiba. Kalau ittiba itu rida kita itu diturunkan di bawah ketiak kanan lalu ke sini. Nah itu sebenarnya sunnahnya kalau menurut mazhab Syafi'i hanya 3 putaran pertama ketika romel itu jalan cepat, meskipun juga susah kalau sekarang di dekat Baitullah itu nggak bisa jalan cepat. Nah karena meskipun ada ikhtilaf ya, tapi yang rajih kata Imam Nawawi atau Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu hanya di 3 putaran. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan ke 7 putaran. Nah, Anda mengamalkan pendapat yang rajih. Artinya ittiba'nya hanya di 3 putaran pertama, lalu di 4 sampai 7-nya Anda kembalikan rida itu seperti biasa menutup kanan kiri. Lalu ada seorang muslim dari luar Indonesia itu menegur sambil tawaf, lalu ngasih isyarat supaya diturunkan. Ya, Anda memandangi itu bentuk kasih sayang sebagai seorang muslim. Satu, buktinya dia menasihati kita dengan isyarat. Meskipun akan lebih baik ya, meskipun itu panjang prosesnya ya, dia itu nanya dulu, antum putaran keberapa kan gitu. Kalau Anda jawab putaran kedua, turunkan kan gitu. Tapi kalau Anda jawab putaran kelima, oh ya sudah biarin, kan sudah lewat tadi. Yang sunnahnya menurut pendapat yang rajih itu hanya di putaran ke 1 sampai ke 3. Jadi dia menegur itu kan perlu juga nanya itu. Makanya dalam dakwah itu menasihat itu kita perlu cek-recek dulu. Kadang-kadang kita berasumsi duluan lalu akhirnya salah penyikapan. Tapi kalau kita tanya dulu, kita cross check dulu, nah baru kemudian kita nasihati, itu akan lebih tepat. Nah itu tadi contohnya. Karena itu di putaran ke-5 kalau nggak salah atau ke-6 ditegur begitu ya. Anak kira kurang tepat teguran itu. Meskipun dari sisi lain kita lihat itu wujud kasih sayang seorang muslim di luar Indonesia yang sayang terhadap muslim yang lain. Masya Allah. Jadi tidak tersisa bagi muslim dan muslim yang lain itu kecuali ikatan agama. Fala rabitata, dan tidak ada ikatan tarbutuhu yang mengikat seorang muslim bi akhihi dengan saudara muslim yang lain, au abi dengan saudaranya ya, au abihi atau ayahnya, au ibnihi atau anaknya, au zaujihi atau pasangannya, au qaribihi atau kerabatnya, illa rabitatul aqidati wad din, kecuali ikatan akidah dan agama. Fa'idha ambatat hadhir rabitatu, jika tumbuh ikatan ini, ambatat baqiyur rawabit, maka tumbuh pula lah ikatan-ikatan yang lain, al-munbathiqati anha, yang terpancar darinya ya, dari akidah Islam. Jadi
Apa itu? Fala tanasara, tidak saling menolong, wala tasahara, tidak pula hubungan keluarga, wala muwalata, ya, hubungan relasi kepemimpinan, wala muasyarata, lalu tidak melakukan muasyarah, ya, hubungan pergaulan, illa fi hududin haddadaha syar'u, kecuali fi hududin, kecuali dalam batas-batas yang syariat telah menetapkan batasannya. Jadi interaksinya itu, relasinya itu, ya, yang lahir dari akidah Islam itu adalah relasi yang dibatasi oleh batasan syariah, ya, hududullah, hududus syar'i. Lamma qala Abdullah ibn Ubay ibnu Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkata, ini gembongnya orang munafik, in raja'a ilal madinati, jika dia kembali ke Madinah, maksudnya Abdullah bin Ubay. Jadi rupanya dia keluar Madinah lalu masuk ke Madinah. Kalau dia, ya, Abdullah itu masuk ke Madinah, la yakhrujannal a'izzu minhal adzalla, sungguh pasti orang yang mulia, a'izzu, ya, a'izzu, orang yang mulia, minha, mengeluarkan, mengusir, minha, darinya, dari Madinah, al-adzalla, orang yang hina. Jadi maksudnya kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu masuk ke Madinah, orang-orang mulia itu akan mengusir orang hina dari Madinah. Yang dia maksud dengan orang hina itulah Rasulullah. Inna ibnatahu, sesungguhnya anaknya, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesungguhnya anaknya yaitu Abdullah. Jadi namanya Abdullah juga. Dia sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya ini muslim, ya, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga muslim tapi munafik. Jadi idharul Islam wa qalbuhu kufrin, ya, wa qalbuhu kufrun. Jadi menampakkan keislaman tapi hatinya kufur. Nah, anaknya muslim mukmin, ya, bukan munafik. Ata Rasulullah SAW, kemudian anaknya itu menemui Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu balagani annaka turidu qatla Abdullah bin Ubay fima balagaka anhu. Sesungguhnya innahu, sungguhnya ia, balagani, telah sampai kepadaku, kabar, gitu ya, informasi, annaka, bahwasanya engkau wahai Rasulullah, turidu, ingin, qatla Abdullah ibni Ubay, ingin membunuh ayah saya Abdullah bin Ubay. Fima balagaka, dengan apa yang dia datang kepada engkau, anhu, darinya. Fa in kunta labudda fa'ilan, fa in kunta, jika engkau ya, jadi fa in kunta, jika engkau labudda, mesti, jika engkau mesti, fa'ilan, melakukannya, mesti membunuh ayahnya tadi, famurni bihi, maka perintahkanlah aku, bihi, untuk melakukannya. Jadi murni. Jadi kalau ada perempuan namanya murni, itu artinya perintahkan aku. Dari amara ya'muru, mur. Kalau jamaknya muru, bahasa Banjar muru itu mendung, nak hujan. Muru auladakum bis shalah, perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat. Karena ini satu, famur, perintahkanlah olehmu, ni, kepadaku, bihi, untuk mengeksekusinya, untuk membunuh Abdullah bin Ubay.
ahmilu ilaika ra'sahu, nanti aku bawa itu kepada engkau kepalanya. Biar saya yang penggal ya Rasulullah. Insyaallah. Fa wallahi, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah, laqad alimatil Khazraj, sungguh telah tahu itu suku Khazraj, maka laha min rajulin abarru biwalidihi minni, maka laha tidak ada baginya, bagi suku Khazraj. Ya, Abdullah bin Salul ini kan calon pemimpin sebenarnya di Madinah, calon pemimpin, kepala negara lah kalau sekarang. Tapi begitu Rasul hijrah ke Madinah, dia tergeser jabatannya itu, lalu dia kasak kusuk memusuhi Rasul, munafik dia. Nah, kata apa tadi, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Ubay, sungguh orang-orang Khazraj itu telah tahu, maka nalaha, tidak ada pada diri mereka, min rajulin, seorang laki-laki pun, abarru, yang lebih berbakti, biwalidihi minni, terhadap kedua orang tuanya, kecuali aku. Jadi Masya Allah, jadi Abdullah ini sampai menstate begitu, menyatakan demikian. Intinya dia ingin mengatakan begini, saya itu orang yang paling berbakti kepada ayah bunda saya. Yang lain itu kalah baktinya. Orang-orang juga sudah tahu, seluruh suku Khazraj juga tahu, viral bahwasanya saya itu orang paling bakti sama ayah ibu saya. Wa inni akhsha, dan saya itu takut, khawatir, anta'mura ghairi, engkau memerintahkan selainku untuk membunuh ayahku tadi, fayaqtuluhu, lalu dia membunuhnya, membunuh Ubay tadi, fala tada'ni nafsi, lalu aku tidak bisa menahan diriku, anzuru, untuk aku tahan, ila qatili abi, ya, yakni Abdullah ibni Ubay. Lalu aku tidak tahan untuk melihat, ya, anzuru, melihat ke si pelaku pembunuhan, ya, si pembunuh ayahku. Yamshi bainan nas, dia berjalan di antara manusia. Aku nggak tahan melihat si pembunuh ayahku itu mondar-mandir jalan di antara manusia. Fa'aqtuluhu, lalu aku membunuhnya, membunuh si qatil. Fa'aqtulu mu'minan, yang itu berarti menyebabkan aku membunuh seorang mukmin. Bikafirin, disebabkan membela orang kafir, yakni ayahku tadi. Fa'adkhulun nar, lalu akhirnya aku masuk neraka. Jadi daripada orang lain yang membunuh, lalu aku dendam, gitu kan kasarannya, dengan orang yang membunuh ayahku, murni, ya, perintahkan saja aku untuk membunuh ayahku sendiri. Fa'ahmilu ilaika ra'sahu, nanti akan kubawa kepada engkau ya Rasulullah kepalanya yang sudah terpenggal. Masya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katalah Rasulullah sallam, bal nar apa, taraffaqa ya taraffaqu, bal nataraffaqu bihi. Bahkan kata Rasulullah, aku itu hendak rifqun, itu kasih sayang, ya, hendak mengasihi, menyayangi dia. Jadi hendak menyayangi Abdullah juga itu. Wa nuhsinu suhbatahu, dan memperbaiki hubungan persahabatannya, ma baqiya ma'ana, ya, selanjutnya. Jadi dari ucapan Rasul itu, lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu tahu bahwa ternyata Rasulullah tidak ingin membunuh atau ingin membatalkan rencana membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi fragmen cerita tadi itu menggambarkan bagaimana akidah Islamiyah itu memutus hubungan nasab, hasab, dan seterusnya tadi itu. Jadi
Dia kalau begitu kan, kalau jadi itu berarti dia membunuh ayahnya sendiri sekaligus menyelamatkan saudaranya muslim. Kan gitu. Karena kalau saudara muslim yang lain disuruh membunuh ayahnya, dia nggak tahan untuk menahan dirinya untuk membunuh saudara muslim tadi, yang akhirnya kan dianya sendiri bisa masuk neraka. Masya Allah ya. Padahal kalau kita mungkin sebaliknya, yang lain saja ya Rasulullah, saya nggak sanggup mengeksekusinya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini justru yang menawarkan diri. Wa dzakara Ikrimah wa Ibnu Zaidin wa ghairuhuma. Ikrimah dan Ibnu Zaid dan yang lainnya menyebutkan, annan nasa lamma qafalu raji'ina ilal madinati. Sungguhnya manusia ketika mereka pulang ya, kembali ke Madinah, waqafa Abdullah bin Abdillah, lalu berhentilah ya Abdullah bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadza ala babil Madinah, di pintu Madinah, di pintu masuk kota Madinah. Wastalla saifahu, lalu dia menghunus pedangnya. Faja'alan nasu yamurruna alaihi, lalu hal itu menjadikan manusia yamurruna alaihi, melewatinya ya, menahannya ya. Falamma ja'a abuhu, yakni Abdullah ibnu Ubay, ketika datang ayahnya Abdullah bin Ubay, qala lahu ibnahu, apa? Qala lahu ibnuhu, berkatalah kepadanya, kepada Abdullah bin Ubay. Siapa yang berkata? Ibnuhu, anaknya, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul. Wara'aka, mundur engkau, wara'aka. Faqala, berkata ayahnya, malaka, apa yang kau perbuat? Wailak, celaka engkau. Faqala, wallahi, demi Allah, la tajuzu min hahuna hatta ya'dhunu, adzina ya'dhanu, hatta ya'dhana, adzina ya'dhanu, berarti hatta ya'dhana laka Rasulullah SAW. Jadi la tajuzu min hahuna, engkau enggak boleh masuk sini, stop di situ sampai Rasulullah memberikan izin kepada engkau. Fa innahul azizu wa anta dzalil. Nah, dibalas sama si anak. Fa innahu aziz, karena Rasulullah itu aziz, maha ya, mulia ya, yang memiliki izzah, kemuliaan. Wa anta dzalil, sementara engkau tuh hina, engkau tuh terhina. Ayahnya tuh dipanik. Falamma ja'a Rasulullah SAW, ketika Rasulullah datang, wa kana innama yasiru saqatan, wa falamma ja'a Rasulullah, ketika Rasulullah datang, wa kana innama, dan beliau itu yasira saqatan, dengan rombongan pejalan kaki. Sakoh itu kan kaki ya, sak itu betis ya. Fasyakka ilahi Abdullah ibnu Ubay ibnahu, maka kemudian Abdullah bin Ubay ini mengadukan syakka ya, melakukan pengaduan, syak, pasangka, ilaihi, kepada Rasulullah, ibnahu, jadi yang diadukan siapa? Anaknya sendiri ya, karena zahirnya kan Abdullah bin Ubay ini muslim gitu, hatinya aja yang menyimpan kemunafikan, dan Rasulullah tahu itu. Faqala, dia lalu berkata ya, ibnuhu, berkata anaknya, yakni Abdullah, wallahi ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wa Rasulullah, la yadkhuluha hatta ta'dzana lahu, adzina ya'dzanu, hatta ta'dzana lahu, demi Allah dia enggak boleh masuk ke Madinah hingga engkau mengizinkannya. Fa'adzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengizinkannya untuk masuk. Faqala amma id adzina laka Rasulullah ya fajuz al-an. Amma adapun idza adzina laka, jika Rasulullah telah mengizinkan engkau itu ke ayahnya, yakni Abdullah bin Ubay, fajuz al-an, maka silahkan. Dari kata jaza, fi'il amarnya juz, silahkan, boleh
masuk. Jadi ini juga fragmen yang lain. Ya, tadi kan mau masuk Madinah belum, lalu dicegat tuh sama anaknya, nggak diizinkan masuk. Yang lain masuk kecuali engkau. Masya Allah. Boleh masuk kalau Rasulullah mengizinkan. Pas Rasulullah datang, lalu diizinkan Rasul. Nah, karena Rasul sudah mengizinkan, sok, kata orang Sunda. Tafadhol, silahkan masuk. Masya Allah. Jadi kecintaannya kepada Rasulullah, kepada Islam, itu melebihi kecintaannya kepada ayahnya sendiri. Wa ja'ala ba'da dzalika idza ahdatsal hadas kana qaumuhu humul ladzi yutabi'unahu wa ya'khudhunahu wa yu'annifunahu. Wa ja'ala ba'da dzalika, dan atau wa ju'ila ba'da dzalika, dan dijadikan setelah kejadian itu, idza ahdatsal hadas, jika dibicarakan satu pembicaraan, karena qaumuhu adalah kaumnya, humul ladzina, mereka itu orang yang yu'atibuna, ya, saling mencelanya, maksudnya mencela Abdullah bin Ubay, wa ya'khudunahu wa yu'annifuhu, dan mereka mencercanya, mencerca Abdullah bin Ubay bin Salul. Faha hiya rabitatud dami wan nasabi tatahawa wa tanqati'u amama rabitatil aqidati wad din. Maka ingatlah, faha, ingatlah, tanbih. Hiya rabitatud dam, bahwa ikatan darah, ikatan nasab, tahawa, ya tahawa, tahawu, ya. Jadi tatahawa itu akan runtuh, watan qati'u, dan akan putus di hadapan ikatan akidah Islam, waddin, dan agama. Faha wal ibnul mu'min yakhtarullaha wa rasulahu ala damihi wa lahmihi. Ingatlah dia, jadi huwa itu Abdullah, ya, bin Abdullah, anak dari seorang dan ingatlah ia, wahai anak mukmin, jadi maksudnya anak mukmin, dia memilih Allah dan Rasulnya atas darahnya dan dagingnya, atas darah dagingnya. Wa huwa yamtathilu li awamirillahi wa awamiri nabiyhi fi abihi, dan dia memilih untuk menyesuaikan, ya, mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah nabinya, fi abihi, dibandingkan ayahnya, wala ya'bahu bi ayyi qaulin aw amrin li abihi, dan dia tidak mempedulikan apapun, ya, ucapan atau perintah ayahnya. Kalau perintah dan ucapan ayahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya taati. Berarti mendapat pahala dua ketaatan, taatan kepada Allah, taatan kepada ayah ibunya. Bal yasilul amru bi abihi ayyashtakihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai bal yasilu, bahkan sampai perintah bi abihi ayyashtakihi, agar dia mengadu kepada Rasulullah sallam, wa yatawassalu ilaihi ayyamura ibnahu, lalu itu menjadi wasilah kepadanya untuk memerintahkan kepada anaknya Abdullah bin Abdullah liyas maha lahu bidukhulil Madinah, agar mengizinkannya untuk masuk kota Madinah. Falyanzur muslimul yaum, maka hendaklah perhatikan kaum muslimin saat ini, ainahum min dinihim, di mana mereka kepeduliannya terhadap agama mereka, wa ainahum min aqidatihim, di mana mereka terhadap akidah mereka, ainahum minar rijalil ladzi yuhajiruna bil kufri wal zandaqah, di mana mereka, ya, para tokoh, para rijal yang mereka itu berhijrah dari kekufuran dan zindik, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, walau kana aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum, meskipun mereka itu, ya, pelaku kekufuran atau zindik, itu adalah ayah-ayah mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka.
Nah gitu. Walakin fi umuril muamalati dunyawiyah, akan tetapi dalam urusan-urusan muamalah keduniawian, fa innal islam abahal muslimina ayyub ayyubarri ayyabirrul kafirin alladzina lam yuqatilul muslimin. Fa innal islam abahal muslimin, sesungguhnya Islam telah membolehkan kaum muslimin agar berbuat baik kepada orang kafir, barra yabirru, berbuat baik kepada orang kafir, alladzi lam yuqatilul muslimin, yang mereka itu tidak memerangi kaum muslimin, au yansuru man qatalal muslimin, atau membantu siapa yang memerangi kaum muslimin. Israel itu kan jelas-jelas memerangi kaum muslimin, dan Amerika membantu, itu kan, wa yansuru man qatalal muslimin. Qala ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian, 'anil ladzina, terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kalian karena urusan agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, antabarru, ya barru berarti tadi bacanya ya, ayyabarru, ada dua harokat. Kalau di kamus ya birru, berarti tadi koreksi ya, ayyabarru, antabarruhum, agar berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Wa qala, Allah Ta'ala berfirman, in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, wa in, dan jika, jahadaka, jadi ada alif setelah dal, itu menunjukkan huma ya, fa'ilnya huma. Jika keduanya memaksa engkau, maksudnya ayah ibu itu memaksa engkau, ka-nya itu jadi maf'ul bih. Ala an tusyrika, agar engkau menyekutukanku, kata Allah, ala an tusyrika bi, menyekutukanku, ma laysa laka bihi ilm, atas dasar apa yang tidak ada bagimu ilmu, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Jadi perintah bahkan paksaan dari orang tua untuk syirik kepada Allah itu jangan ditaati, fala tuti'huma. Tapi mempergauli mereka dengan ma'ruf itu tetap lakukan. Wa sahibhuma, dan pergaulilah keduanya fid dunya, di dunia, ma'rufan, dengan cara yang baik. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, annahu man kana ala yahudiyyatihi aw nasraniyatihi fa innahu la yuftanu anha. Annahu, bahwasanya ia, mangkana, siapa saja dia, ala yahudiyatihi, tetap dalam keyahudiannya, atau nasraniyatihi, dalam kenasraniannya, fa innahu la yuftanu anha, maka sungguhnya dia tidak boleh yuftanu, difitnah, diuji, dibuli, dipersekusi gara-gara kenasraniannya atau keyahudiannya. Walidzalika lamma marra sayyiduna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, lamma, ketika lewat Sayyiduna Umar bin Khattab, anhu, ya radhiyallahu anhu maksudnya, bi babi qaumin, di pintu satu kaum, wa alaihi, dan terhadap beliau, sa'ilun, ada seorang peminta-minta. Jadi beliau ketika istilahnya belusukan, sekarang istilahnya Umar belusukan ke bibabi kaumin, ada sa'ilun, seorang peminta-minta, yas'alu, lagi sedang meminta kepada beliau. Nah, si sa'il itu, peminta itu, syekhun kabir, orang yang sudah tua. Jadi kalau disebut syekhul kabir, jangan bangga dulu, barangkali maksudnya sudah orang tua gitu. Jenggot putih, rambut putih, kumis putih. Masya Allah, ja'a syekhun kabir, telah datang seorang syekh yang mulia, yang besar. Maksudnya telah datang seorang tua rentai. Darirul basari,
yang doror, ya, hampir buta lah, rusak pandangan matanya, kurang jelas. Fadaraba adudahu min khalfihi. Nah, lalu fadaraba, lalu memukul. Siapa yang memukulnya? Sayyidina Umar. Adudahu, adudah itu ini yang bagian sini ya, lengan. Ada yang menerjemahkan itu bahu, ya. Jadi maksudnya lengan bagian atas, dari siku ke atas itu namanya adud. Di sini ya disentuh oleh, ya, dipukul ringan lah. Min khalfi, dari sisi belakang. Wa qala min ayyi ahlil kitabi anta. Lalu Umar bertanya, min ayyi ahlil kitabi anta. Umar sudah tahu dia itu ahlul kitab. Enggak muslim kan, karena enggak pernah ketemu di Masjid Nabawi, enggak pernah sholat. Ente itu termasuk ahli kitab yang mana gitu. Qala Yahudiyun, dia berkata saya seorang Yahudi. Faqala fama alja'aka ila ma'arah. Fama alja'aka, apa yang memaksa engkau? Alja' itu maksa. Makanya ada ikrah mulji, ya. Ikrah memaksa yang benar-benar dipaksa. Ma alja'aka, apa yang memaksa engkau? Ila ma'arah, melakukan seperti apa yang aku lihat. Ma'arah, maksudnya meminta-minta. Qala as'alul jizyata wal hajata wasinna. Aku meminta-minta itu untuk membayar jizyah. Nah, dia ahlul kitab kan, kafir zimmi. Wal hajah, dan untuk memenuhi kebutuhan, dan memang ada keperluan. Wasinna, dan faktor usia, saya sudah tua, nggak bisa kerja, jadi dia bisanya minta-minta begini. Qala, kemudian berkata, siapa nih berkata? Periwayat hadis, ya, periwayat hadis. Faqala, periwayat hadis berkata, fa akhadha Umaru biyadihi, lalu Umar menarik tangannya, wa dhahaba bihi ila manzilihi, kemudian pergi dibawanya dengan si laki-laki tadi ila manzilihi, ke rumahnya. Faradakha, lalu beliau memecahkan, ya, sesuatu lah, wadah gitu. Faradakha itu kalau di catatan kaki ai a'tahu syai'an laisa bil katsir. Ya, faradakha itu lalu dia memberi gitu. Umar itu memberi syai'an, sesuatu laisa bil katsir, tapi enggak banyak. Ya, bukan memecahkan, tapi faradakha itu maknanya adalah a'tahu syai'an laisa bil katsir, memberi tapi enggak banyak. Lahu bi syai'in, memberi bi syai'in minal manzil, dari rumahnya. Tsumma arsala ila khazini baitil mal, kemudian beliau mengutus, ya, kepada penjaga baitul mal. Faqala unzur, perhatikan, uruslah hadza, orang ini, wa duraba'ahu, dan beri dia dari sesuatu dari baitul mal. Fa wallahi, demi Allah, ma ansafnahu, ma tidaklah ansafnahu, kita itu bersikap adil kepada dia. Jadi kita itu tidak terhitung bersikap adil kepada dia. An akalna syabitahu, ya, karena kita makan hartanya di waktu dia masih muda. Syab, ya, syabab, syabitahu. Jadi waktu muda dia bayar jizyah, lalu hartanya kita manfaatkan, kata Umar, istilahnya akalna. Summa nakhzuluhu, ya, summa nakhzuluhu, kemudian kita menelantarkannya indal harami, ketika dia sudah tua. Haram, ya, lain haram. Kalau haram suci, tanah haram, dilarang melakukan hal-hal yang haram. Tapi kalau haram dengan hak puang jarang bahari, itu maknanya adalah tua. Nah, ini contoh sikap insaf, sikap adil, ya. Tadi wallahu yuhibbul muqsitin, Allah itu senang dengan orang-orang yang berbuat adil. Jadi sejak hari itu kewajiban jizyahnya dicabut oleh Sayyidina Umar, khalifah kedua, supaya dia tidak lagi meminta-minta, bahkan kebutuhannya dipenuhi oleh baitul mal. Wallahu taala alam. Satu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.